Halo semua, perkenalkan saya Disyenua Ariza. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis penjualan dari PT Sejahtera Bersama sebagai bagian dari program Business Intelligence Analyst ke-59 Bank Muamalat. Presentasi ini berisi penjelasan data, proses pengolahan, hingga insight dan rekomendasi bisnis. Nah, selanjutnya ini sedikit tentang saya. Saya adalah fresh graduate teknologi informasi dengan ketertarikan pada data, analis, dan visualisasi. Saya memiliki pengalaman menggunakan Python, SQL, dan beberapa tools visualisasi. Detailnya bisa teman-teman lihat pada slide ini ya. Nah, di sini ada course dan sertifikat yang sudah saya ikuti. Mungkin bisa sebagai pendukung. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Selanjutnya, about company. Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1991. Sebagai pelopor perbankan syariah, Bank Muamalat memberikan berbagai layanan keuangan yang berlandaskan prinsip syariah, mulai dari tabungan, pembiayaan, hingga layanan digital. Seiring perkembangan teknologi, Bank Muamalat juga aktif mendorong inovasi dan membangun talenta muda dengan mengikuti program Virtual Internship Experience yang ke-59, termasuk di bidang bisnis intelligence analyst untuk mendukung transformasi digital dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, selanjutnya ada project portfolio. Di sini deskripsi proyeknya, proyek ini bertujuan untuk menganalisis data penjualan PT Sejahtera Bersama dengan menggabungkan 4 tabel, customer, order, produk, dan produk kategori menggunakan BigQuery untuk membentuk master tabel nih. Hasilnya kemudian divisualisasikan di Looker Studio untuk melihat performa penjualan berdasarkan kategori produk dan kota pelanggan. Nah, problem statement-nya tuh bagaimana si PT Sejahtera Bersama dapat memahami performa penjualan, termasuk tren per kategori, jumlah produk terjual, dan kontribusi penjualan tiap kota agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualan. Output yang dihasilkan itu berupa master tabel dalam format CSV, hasil penggabungan 4 tabel di BigQuery ini, serta dashboard Looker Studio yang menampilkan ringkasan penjualan seperti total sales, total quantity, penjualan per kategori, penjualan per kota, dan top 5 kategori terbaik. Dashboard ini memberikan insight cepat untuk mendukung keputusan bisnis. Lalu ada soal nomor 1. Di slide ini saya akan menjelaskan primary key dari masing-masing tabel. Tujuannya untuk menentukan kolom unik yang nantinya digunakan dalam proses penggabungan data nih. Nah, di sini saya akan menampilkan Excel-nya. Nah, di sini saya sudah menampilkan Excel-nya. Di sini ada tabel order, produk kategori, produk customer. Nah, primary key dari order itu adalah order ID. Dia itu tuh yang unik gitu, tabel yang unik atau variabel yang unik dibanding yang lainnya. Nah, di sini di order itu ada ID order, dan di produk kategori ada kategori order. Di produk itu ada product number nih, dia unik sendiri. Dibanding produk name, kategori, price, itu yang paling unik adalah product number di produk, dan di customer itu ada customer ID. Nih, kita ke slide dulu ya. Nah, di slide-nya customer dengan customer ID sebagai primary key-nya, produk dengan product name number, terus order dengan order ID, terus ada produk kategori dengan kategori ID.
Selanjutnya soal nomor 2 itu tentang relationship antar tabel atau relasi antar tabel. Kan tabel ada 4 nih, si produk kategori, produk, order, dan customer. Si customer ini berelasi dengan order lewat customer ID, di mana customer ke order ini tuh one to many. Sedangkan order berelasi dengan produk itu lewat si produk number atau prod number. Nah, dengan many to one, si order ke produk many to one, relasinya lewat si pro number. Sedangkan produk ke produk kategori itu tuh produk ke produk kategori berelasi lewat si kategori ID. Gitu. Dengan produk ke produk kategori itu many to one. Oke. Selanjutnya di sini ada soal nomor 3, query pembuatan master tabel. Setelah di primary, setelah cari primary key terus relasi antar tabelnya, kita membuat master tabel. Nah, di sini ada query-nya. Query-nya sebenarnya di PDF-nya itu, di soalnya itu tuh ada hal-hal yang perlu di-joinkan atau dimasukkan. Nah, seperti harus ada customer email, custom city, order date, order quantity, product name, product price, kategori name, dan total sales. Itu kita buat tabelnya. Setelah kita buat tabelnya, setelah udah di-select, udah dibuat tabelnya, kita joinkan si 4 tabel itu. Jadi, from si 4 tabel ini nih, si order, from order, Bang Muhammad Bia Muamalat order, join si customer join on onnya itu tuh si primary key-nya customer ID sama dengan C customer ID. Nah, sama juga dengan produk sama produk kategori. Dengan join tabelnya si produk on itu apa? Si primary key-nya itu apa? Prod number. Sama dengan P prod number. Terus join lagi nih si produk kategori. Terus dengan on si primary key-nya apa? Kategori dengan on kategori sama dengan PC kategori ID. Order by apa nih? Order by kita urutkan atau sortir atau diurutkan lah ya jatuhnya. Diurutkan si order date-nya. Titik date secara ascending atau dari yang terkecil ke terbesar. Si tanggalnya lah ya. Hasil dari master tabelnya itu ada round mah emang dari sananya ya. Ada customer email, tabel customer email, customer city, order date, order quantity, product name, ada product price, kategori name, sama total sales. Nah, karena kita tadi order by date secara ascending, ntar di order date-nya itu tuh diurutkan dari yang terkecil kayak 2020-0101, ntar diurutkan sampai 30-20-20-30-01, seperti itu. Selanjutnya soal nomor 4 itu tentang visualisasi. Di sini saya menggunakan Looker Studio dan data source-nya tuh menggunakan BigQuery yang udah di master tabelkan seperti sebelumnya. Di sini kita cari total sales-nya atau penjualannya nih. Penjualannya itu tuh jumlah penjualan itu 1.754.750. Nah, di sini distribusi penjualan globalnya berdasarkan kota. Jadi, saya menggunakan Maps biar ketahuan atau bisa dilihat dengan Maps ini tuh si penjualan terbesarnya, terbanyaknya itu tuh dibeli oleh Amerika.
seperti itu. Kita bisa lihat kayak Amerika, terus ada di Eropa, terus di Asia mungkin di itu sekitar Cina atau Thailand, bukan Thailand, Taiwan gitulah sekitar situ. Seperti itu persebarannya. Nah, di sini penjualan berdasarkan kategori atau eh, penjualan total penjualan terbesarnya itu tuh ada di robot, drones, robot kits, drone kits, dan training video. Dengan robot itu sekitar penjualannya 8 mungkin 700-an, dan drone itu sekitar 500.000, seperti itu. Dan di sini ada jumlah unit atau terjual berdasarkan kategori atau kuantitinya. Yang terjual tuh paling banyak tuh e-book. Quantity ini jumlah unit atau kuantitinya ya. Itu ada e-book, streaming video, terus ada dan lain sebagainya lah ya. Dengan e-books itu sekitar 3.000 lebih lah ya yang terjual, 3.000, dan training videonya tuh sekitar 2.000 unit yang terjual. Terus kalau jumlah unit terjual berdasarkan kota, tadi kan berdasarkan kategori nih. Nah, ini berdasarkan kota. Si kuantitinya yang paling banyak dibeli itu tuh di kota Washington dengan hampir 300 yang terjual, yang membeli lah ya. Yang membeli itu ada di Washington, ada di Houston, terus ada di San Diego, Chicago, dan lain sebagainya. Itu paling banyak di Washington dengan pembeli itu sekitar 3.000. Terus di sini ada penjualan berdasarkan kota. Penjualan terbesar itu tuh ada di Washington juga dengan produk terjualnya itu sekitar 50.000. Di Houston juga ada, terus di San Diego, Albany, dan lain sebagainya. Terus top 5 nih, top 5 kategori dengan sales tertinggi itu ada di robot dengan total sales itu sekitar 743.505, dan drones itu dengan 477.447 perak, dan ada di robot kids dengan 2016, ada di drone kids dengan 161.000, dan ada di training video itu dengan sekitar 80.000. Nah, ini 5 kategori dengan kuantiti tertinggi. Kuantiti itu tuh ada di e-book dengan sekitar kuantiti terjualnya 3.000, dan training video itu sekitar 2.000, blueprint itu sekitar 1.600. Terus ada di drone kits itu ada 1.515, dan ada di drone 1.227. Ini ada visualisasi atau dashboard penjualan global PT Sejahtera Bersama. Nah, insight-nya, total penjualan perusahaan cukup besar, yaitu sekitar 1.757.750 perak. Dan kedua, itu pendapatan terbesar datang dari robot dan drones. Yang ketiga, produk digital seperti e-book, training video memang paling banyak dibeli, tapi nilai penjualannya tidak terlalu tinggi karena harganya yang murah. Yang keempat, dari sisi wilayah, Washington dan Houston adalah kota dengan performa penjualan paling kuat, baik dari jumlah order maupun nilai penjualan. Yang kelima, transaksi terlihat paling padat di wilayah Amerika Utara.
Sementara kota di wilayah lain masih belum begitu aktif ya, karena tadi dilihat dari dashboardnya di Maps-nya paling banyak emang di Amerika Utara. Yang keenam, kategori robotik seperti robot, robot kits, drone itu memberikan kontribusi paling besar terhadap revenue si perusahaan nih. Selanjutnya ada weakness atau kelemahannya. Yang pertama, perusahaan tuh bergantung pada kategori robot dan drones. Kalau permintaan turun, pendapatannya itu bisa langsung terdampak gitu loh. Yang kedua, produk digital meskipun laku banyak, nilai penjualannya kecil sehingga tidak terlalu berpengaruh ke total sales. Ke total sales. Yang ketiga, penjualan masih terpusat di beberapa kota saja. Wilayah lain sebenarnya masih punya peluang, tapi belum tergarap gitu. Terus yang keempat, ada harga produk terlalu terlihat kurang optimal, terutama untuk kategori murah yang value penjualannya tinggi tapi pendapatannya kecil. Nah, ini ada rekomendasinya. Yang pertama, perkuat pasar di kota yang sudah kuat performanya seperti Washington, Houston agar tetap pendapatannya itu tetap stabil. Terus yang kedua, untuk kategori robots dan drones, perusahaannya ini tuh berusaha menawarkan layanan tambahan, paket menarik, atau garansi yang lebih panjang untuk meningkatkan value si produknya. Yang ketiga, produk digital bisa dijadikan pemancing pelanggan baru, lalu diarahkan ke produk yang bernilai tinggi seperti si robot atau si drone-nya. Terus yang keempat, perusahaan bisa mulai meningkatkan promosi ke wilayah yang belum optimal karena masih ada banyak ruang untuk bertumbuh nih. Terus yang kelima, bikin strategi penjualan yang lebih jelas untuk masing-masing kategori utama supaya kontribusinya tetap konsisten. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.